Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Godelfridus Doni Stanley Palobo, Sarjana Kedokteran, dokter muda bagian Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Saat ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah health education yang berjudul Disruptive Mood Dysregulation Disorder dengan supervisor pembimbing saya, Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kejiwaan, subspesialis anak remaja, konsultan. Sebelumnya, perlu kita ketahui, DMDD merupakan kategori diagnostik baru dalam kelompok gangguan depresif pada buku DSM-5, ditandai oleh iritabilitas menetap dan tidak episodik, di mana suasana hati akan cenderung negatif dengan ledakan amarah hebat yang tidak sebanding dengan pemicunya. Ledakan amarah muncul dalam ucapan atau perilaku yang berlangsung kurang lebih 1-5 menit. Untuk frekuensinya sendiri, berlangsung sekitar lebih dari sama dengan 3 kali per minggu selama lebih dari sama dengan 12 bulan. Untuk konsep terjadinya sendiri, sebelum usia 10 tahun, di mana diagnosis dapat ditegakkan pada usia 6-18 tahun. Gejala DMDD sering tumpang tindih dengan penyakit lainnya, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, Oppositional Defiant Disorder atau ODD, dan Bipolar Disorder atau BD. Sebelum pengenalan DMDD, anak dengan kemarahan kronis sering salah didiagnosis sebagai bipolar. DMDD berbeda dari bipolar, di mana gejala kronis dan menetap bukan episodik, diduga memiliki mekanisme patofisiologi yang berbeda juga. Untuk tantangan utamanya sendiri saat ini yaitu membedakan iritabilitas dan impulsivitas DMDD dari gangguan suasana hati atau perilaku lain. Untuk perkiraan prevalensi dari DMDD sendiri, rata-rata sekitar 4,4% dengan variasi 0,12% sampai 3,3%, yang mana umumnya lebih sering pada anak laki-laki usia lebih muda. Terdapat studi yang menunjukkan 45-50% anak usia sekolah mengalami ledakan amarah yang berat. Angka menurun menjadi kurang lebih 8% saat diterapkan kriteria frekuensi DSM-5 dan kurang dari sama dengan 1% saat semua kriteria diterapkan. Belum ada panduan terapi baku untuk DMDD. Untuk penata laksananya sendiri, lebih difokuskan pada gejala utama yaitu iritabilitas kronis berat, ledakan amarah berulang, di mana pendekatan terapi saat ini masih merujuk pada studi Severe Mood Dysregulation atau yang disingkat juga dengan SMD. Kita masuk di tinjauan pustaka. Untuk definisinya sendiri, DMDD adalah gangguan suasana hati dengan iritabilitas berat yang menetap dan ledakan amarah berulang yang tidak sebanding dengan pemicunya, di mana DMDD ini diperkenalkan dalam DSM-5 untuk mengatasi overdiagnosis gangguan bipolar pada anak dan remaja. Sebelumnya, dikenal sebagai Severe Mood Dysregulation Disorder atau yang disebut juga SMDD pada DSM-4, yang mana digunakan untuk memprediksi risiko perkembangan bipolar pada anak dengan iritabilitas kronis. Mania pada anak sendiri dibagi menjadi dua fenotipe, yaitu narrow phenotype, yang mana memiliki gejala klasik mania atau hipomania, dan broad phenotype, yang mana terdapat iritabilitas kronis dan hyperarousal, yang merupakan dasar dari konsep SMDD. Perlu kita ketahui bersama, DMDD tidak sama dengan SMDD, meski serupa. Diagnosis DMDD harus memenuhi seluruh kriteria DSM-5, meliputi frekuensi, durasi, dan juga konsistensi, menggambarkan emosi dan perilaku berat, persisten, dan mengganggu fungsi anak. Untuk epidemiologinya sendiri, sebagian besar penelitian epidemiologis DMDD bersifat retrospektif dan banyak yang masih merujuk pada diagnosis Severe Mood Dysregulation Disorder atau SMDD. Studi Great Smoky Mountains menemukan prevalensi lebih tinggi pada anak prasekolah 0,8% sampai 3,3% dan menurun seiring bertambahnya usia. Analisis dari 3 sampel epidemiologis besar pada usia 2-17 tahun menunjukkan bahwa hampir 50% anak usia sekolah
mengalami ledakan amarah berat dalam 3 bulan terakhir. Setelah diterapkan kriteria DSM-5, prevalensi turun menjadi 6-7% dan 1,5-2,5% dengan durasi gejalanya. Kurang dari 1% setelah semua kriteria DMDD terpenuhi. Anak prasekolah memiliki prevalensi hingga 3,3%, dan anak usia sekolah dengan DMDD menunjukkan gangguan fungsional signifikan yang memerlukan terapi lanjutan. Untuk faktor risikonya sendiri, penelitian faktor risiko DMDD masih terbatas, namun diketahui dipengaruhi oleh aspek genetik dan lingkungan. Faktor dari pengaruh genetik lebih kuat pada perempuan selama masa kanak-kanak. Untuk faktor lingkungan berperan lebih kecil dibandingkan faktor dari genetik. Riwayat gangguan psikopatologi orang tua dapat juga meningkatkan terjadinya risiko DMDD. Anak dari ibu dengan depresi peripartum menunjukkan tingkat DMDD dan iritabilitas lebih tinggi. Depresi ayah dan penggunaan zat adiktif juga meningkatkan risiko iritabilitas berat. Kondisi keluarga juga ikut turut dalam mempengaruhi risiko, yang mana orang tua tidak tinggal bersama anak atau tidak menyelesaikan pendidikan tinggi dapat menyebabkan risiko DMDD meningkat. Faktor lingkungan dan trauma dini juga berperan penting, yaitu trauma psikologis, kekerasan, pelecehan, kesedihan, perceraian, malnutrisi, dan defisiensi vitamin juga menjadi faktor predisposisi perilaku disruptif. Untuk penegakan diagnosis DMDD, ciri utama dari DMDD yaitu iritabilitas kronis berat dan ledakan emosi atau temper outburst berulang. Gejalanya akan berlangsung secara persisten, bukan episodik seperti pada gangguan bipolar. DMDD merupakan hasil modifikasi dari Severmouth dysregulation SMD, mewarisi ciri SMD seperti ledakan emosi paroksimal, namun tanpa hiperaktivasi, misalnya insomnia, impulsivitas, percepatan berpikir, yang umum pada mania atau ADHD. Ledakan amarah muncul sebagai respon terhadap frustasi, dapat bersifat verbal maupun perilaku agresif terhadap diri, orang lain, atau benda. Kemudian terdapat juga adanya kriteria tambahan, yang mana untuk frekuensi lebih dari sama dengan 3 kali per minggu, untuk durasi iritabilitas hampir setiap hari sepanjang tahun. Kemudian untuk perjalanan berlangsung lebih dari sama dengan 12 bulan tanpa remisi lebih dari 3 bulan. Untuk kriteria eksklusinya sendiri dari diagnosis DMDD-nya, gejala tidak hanya muncul selama episode depresi mayor. Tidak dijelaskan lebih baik oleh ASD, distimia, PTSD, atau separation anxiety. Tidak didiagnosis bersamaan dengan bipolar, intermittent, explosive disorder, atau ODD. Untuk terapi farmakologis dari DMDD sendiri, prinsip umumnya itu perlu kita ketahui bahwa DMDD merupakan diagnosis yang baru, sehingga belum ada panduan baku atau uji klinis yang besar yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk fokus terapinya sendiri, yaitu berfokus pada iritabilitas kronis dan ledakan amarah berulang. Untuk pendekatan terapi, masih mengacu pada SMD, ODD, dan juga ADHD. Terdapat asosiasi erat dengan depresi unipolar dan gangguan cemas, sehingga pengobatan mengarah pada psikostimulan dan antidepresan. Obat yang sering digunakan meliputi seperti psikostimulan, yaitu metilfenidat, yang mana efektif menurunkan agresivitas anak ADHD. Kemudian ada antidepresan, yaitu yang dapat digunakan SSRI, yaitu fluoxetine dan SNRI, yang berguna untuk menurunkan iritabilitas dan amarah kronis. Tambahan jika tidak ada respon, yaitu dapat diberikan antipsikotik atipikal seperti risperidon atau aripiprazol. Selain itu, efektif juga untuk menurunkan agresi dan iritabilitas, terutama pada anak dengan gejala ASD serupa dengan DMDD, yaitu obat-obat antipsikotik tipikalnya. Ada juga terapi tambahan yang disebut dengan agen tambahan seperti agonis alfa-2 yang meliputi klonidin, guanfacin, yang berguna untuk menurunkan agresivitas pada ADHD. Selain itu, dapat juga bisa diberikan mood stabilizer seperti lithium, antikonvulsan, yaitu divalproic acid, yang mana memiliki efek sedang terhadap agresi. Terdapat penelitian yang telah dilakukan
Antikonvulsan yaitu divalproic acid atau DVPX memiliki efek perbaikan yang signifikan. Selain itu, ada juga pemberian naltrexone dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan laporan kasus adanya perbaikan agresivitas dan fungsi sosial melalui modifikasi jalur dopamin. Selain terapi farmakologis, terdapat juga terapi non-farmakologis yang dapat diberikan pada pasien dengan DMDD. Untuk pendekatannya sendiri secara spesifik dapat diberikan Dialectical Behavior Therapy for Children atau DBTC, adaptasi terapi dialektik untuk anak pra-remaja. Selain itu, keterlibatan aktif dari orang tua juga dapat membantu untuk menurunkan perilaku disruptif dan mengurangi kebutuhan terapi farmakologis. Selain pendekatan spesifik dan juga keterlibatan aktif orang tua, terdapat pendekatan tambahan yang dapat dilakukan yaitu teknik Webster-Stratton dan parent training yang bertujuan untuk membantu regulasi emosi dan iritabilitas walau bukti spesifik DMDD masih berkembang. Selain itu, dapat juga diberikan terapi perilaku untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif dan kemampuan regulasi diri. Terakhir, untuk kesimpulannya, yang pertama, DMDD adalah gangguan suasana hati dengan iritabilitas kronis berat dan ledakan amarah berulang. Berbeda dari bipolar karena tidak bersifat episodik. Diperkenalkan pada DSM-5 untuk mencegah overdiagnosis bipolar pada anak, onset sebelum usia 10 tahun, dan diagnosis dapat dilakukan antara usia 6-18 tahun. Untuk prevalensinya sendiri, berkisar dari 0,8 sampai 3,3%, lebih sering pada anak laki-laki dengan dampak besar terhadap fungsi sosial, akademik, dan keluarga. Faktor risiko meliputi genetik, riwayat gangguan jiwa orang tua, trauma masa kecil, serta lingkungan keluarga disfungsional. Untuk pemberian terapi sendiri, dapat dilakukan terapi secara multimodal, yaitu farmakologis dapat diberikan SSRI atau SNRI, metilfenidat, risperidon, aripiprazol, divalproic acid, tapi perlu kita perhatikan untuk dilakukan hati-hati pemberiannya karena memiliki efek samping. Non-farmakologis seperti dapat diberikan behavioral therapy, parent training, CBT, dan DBTC dengan keterlibatan aktif dari orang tuanya. Yang terakhir, penanganan optimal membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk presentasi Health Education saya dengan judul Disruptive of Mood Dysregulation sudah selesai. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.